Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Aulia. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus saya kali ini adalah proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, ini adalah daftar isi yang akan saya jelaskan nanti, yaitu pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya itu mengapa Pancasila perlu dirumuskan. Yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting itu yaitu dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, yang ketiga itu ada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang tercerminkan dari peristiwa bersejarah. Yang keempat, ada refleksi bagi generasi muda atau relevansi nilai Pancasila hari ini. Nah, yang kelima itu adalah kesimpulan, pesan dan ajakan bertindak. Latar belakang. Indonesia bukan negara biasa. Kita adalah negara dengan lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, dan berbagai keyakinan agama. Ini adalah kekayaan luar biasa, tetapi di saat yang sama ini juga adalah tantangan yang besar. Bayangkan situasi tahun 1945, Jepang baru kalah perang, kemerdekaan ada di depan mata. Tetapi pertanyaannya adalah, atas dasar apa Indonesia berdiri? Apa yang akan dipersatukan? Ratusan suku yang berbeda-beda ini menjadi satu bangsa. Nah, ini adalah mengapa Pancasila perlu dirumuskan, bukan sekadar formalitas, tapi kebutuhan mendesak untuk meletakkan fondasi ideologis bangsa. Ada 3 konteks penting. Pertama, keberagaman bangsa yang luar biasa. Kedua, situasi darurat. Para pendiri bangsa harus berpikir cepat di tengah tekanan perang. Dan ketiga, semangat musyawarah mufakat dan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Nah, yang kedua, kita masuk ke peristiwa pertama, BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945 pada 29 April. Beranggotakan 62 tokoh bangsa dari berbagai daerah dan latar belakang. Tugas utama mereka merupakan dasar negara Indonesia. Sidang pertama berlangsung 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Di sinilah momen paling bersejarah terjadi. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Beliau memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang diberikan nama Pancasila. Dari bahasa Sanskerta, Panca berarti ilmu, Sila berarti prinsip. Ada 4 tokoh kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama, Insinyur Soekarno dengan gagasan Pancasilanya. Yang kedua, Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 dasar pada 29 Mei. Yang ketiga, ada M.R. Supomo dengan konsep negara integralistiknya. Dan yang keempat, ada Muhammad Hatta yang memimpin perumusan lebih lanjut. Kemudian, sidang kedua 10-17 Juli 1945 menghasilkan rancangan pembukaan UUD yang menjadi cikal bakal Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno menghasilkan dokumen bersejarah yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Piagam Center. Piagam Jakarta memuat perumusan awal kelima sila Pancasila. Namun ada satu hal yang sangat kontroversial di sila pertama. Sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata terakhir itulah yang kemudian menjadi sumber perdebatan.
Para wakil dari Indonesia Timur, yang banyak diantaranya beragama Kristen dan Katolik, menyampaikan keberatan. Mereka khawatir bahwa 7 kata itu akan membuat mereka menjadi warga negara kelas 2 dan bahkan mengancam untuk tidak bergabung dengan Indonesia. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa dan ini adalah bagian yang paling saya kagumi dari sejarah ini. Pada pagi hari 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta memanggil para tokoh Islam dan menyampaikan keberatan itu. Dan para tokoh Islam dengan jiwa besar yang luar biasa setuju untuk menghapus 7 kata tersebut demi persatuan bangsa. Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh Islam terkemuka, mengusulkan rumusan baru, ketuhanan yang Maha Esa, singkat, inklusif, dan mempersatukan. Itulah kompromi bersejarah yang menjadi bukti nyata bahwa para pendiri bangsa kita mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan. PPKI penetapan resmi. Kita sampai di babak final, yaitu PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, terjadi 4 peristiwa berturut-turut yang mengubah sejarah dunia. 7 Agustus, PPKI dibentuk menggantikan BPUPKI. 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu. Ini bukan jalan kemerdekaan. 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, dan puncaknya 18 Agustus 1945, sidang PPKI. Dalam sidang 18 Agustus itu, PPKI menghasilkan 3 keputusan bersejarah. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedua, menetapkan Pancasila dengan sila pertama yang telah diubah sebagai dasar negara resmi Republik Indonesia. Dan tiga, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan sidang itu, Pancasila resmi menjadi landasan negara kita. Perjuangan panjang yang dimulai dari bangku sidang BPUPKI melewati perdebatan Piagam Jakarta akhirnya menemukan bentuk finalnya. Nilai-nilai Pancasila. Setelah kita menyaksikan sejarah sekarang, mari kita refleksikan. Nilai apa yang sebenarnya tercermin dari peristiwa-peristiwa itu? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dari kompromi 7 kata, bahwa negara ini menjamin kebebasan beragama, bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh warga negara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dari cara para tokoh mendengar dan menghormati suara minoritas. Para pendiri bangsa tidak mengabaikan keberatan dari Indonesia Timur. Mereka mendengar dengan seksama dan bertindak adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. BPUPKI mempertemukan tokoh dari Sabang sampai Merauke dari berbagai suku dan agama untuk tujuan Indonesia yang merdeka dan bersatu. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Setiap keputusan besar diambil melalui musyawarah, bukan oleh satu orang atau satu kelompok yang memaksakan kehendaknya. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dirancang sebagai payung bagi semua warga tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Refleksi generasi muda. Ini adalah bagian yang paling personal bagi saya. Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tapi saya ingin menambahkan satu hal. Bangsa yang besar juga adalah bangsa yang mau belajar dari sejarahnya. Jadi apa yang bisa diambil dari semua ini? Yang pertama, pelajaran terbesar dari sejarah Pancasila adalah perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Para pendiri bangsa membuktikan bahwa orang-orang dengan latar belakang berbeda bisa duduk bersama, berdebat dengan sehat, dan pada akhirnya mencapai mufakat untuk kepentingan bersama. Mereka tidak mengedepankan ego, mereka mengedepankan Indonesia. Yang kedua, nilai ini sangat relevan di era digital kita hari ini.
Di zaman media sosial, kita sering melihat polarisasi yang tajam. Kelompok ini versus kelompok itu. Perbedaan pendapat langsung berujung permusuhan. Nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saring sebelum sharing, untuk mengedepankan dialog, bukan debat kusir, dan untuk menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Yang ketiga, sebagai generasi muda, Gen Z dan milenial, kita punya kekuatan yang belum pernah dimiliki generasi sebelumnya, akses informasi dan teknologi. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan kekuatan itu untuk mempererat persatuan atau memperparah perpecahan? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, menetapkan musyawarah dalam diskusi kelompok, tidak menyebarkan hoaks, dan berani menjadi suara toleransi di lingkungan kita. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan penutup. Mari kita gabungkan dari yang sebelumnya, yaitu Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila. Pancasila adalah hasil dari perjuangan panjang, perdebatan sengit, dan kompromi luar biasa daripada pendiri bangsa yang luar biasa. 4 poin penting yang ingin saya sampaikan adalah: pertama, perumusan Pancasila adalah proses panjang penuh musyawarah dan pengorbanan. Kedua, nilainya lahir dari kearifan lokal dan semangat persatuan, bukan dipaksakan dari luar. Ketiga, setiap sila mengandung pelajaran konkret untuk kita hadapi tantangan zaman. Dan keempat, kita generasi muda adalah penjaga dan pengamal Pancasila di era yang terus berubah. Saya ingin menutup presentasi ini dengan satu kalimat yang saya pegang sebagai prinsip saya. Pelajaran sejarahnya, hayati nilainya, amalkan dalam hidupmu. Karena jika kita hanya tahu sejarah tanpa menghayatinya, kita tidak lebih seorang yang hafal tanggal tapi lupa maknanya. Dan jika kita lupa maknanya, kita tidak akan bisa menjadi apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pendiri bangsa. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.